Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat GKP Jatiranggon mengucapkan selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah online pada minggu ini. Kebaktian online pada hari ini, Minggu 4 Oktober 2020, akan dilayani oleh Pendeta Debbie Wardianti SSI. Majelis Jemaat dan Jemaat GKP Jatiranggon mengucapkan selamat melayani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam warta jemaat. Kebaktian kategorial. Kebaktian rumah tangga pada hari Rabu 7 Oktober 2020 pukul 19 secara Zoom dilayani oleh Penatua Herni Umpanewane dengan liturgos Penatua Sri Puji Astuti. Untuk link Zoom akan diinformasikan oleh Mako Wilayah melalui WhatsApp. Warta selanjutnya adalah berita kelahiran. Telah lahir putra kedua dari keluarga Bapak Krismono dan Ibu Francisca Agustin pada hari Sabtu 26 September 2020 di RSUD Kota Bekasi. Putri tersebut diberi nama Monica Carla Asaira. Majelis Jemaat dan Jemaat GKP Jatiranggon mengucapkan selamat berbahagia atas kehadiran anggota keluarga baru. Tuhan Yesus memberkati. Berita kelahiran yang kedua. Telah lahir putra kelima dari keluarga Bapak Roy Boni Korputi dan Ibu Natalia Samaria Warbung pada hari Selasa 29 September 2020 di RSUD Kota Bekasi. Putra tersebut diberi nama Jose Tiago Zubizarreta. Majelis Jemaat dan Jemaat GKP Jatiranggon mengucapkan selamat berbahagia atas kehadiran anggota keluarga baru. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam warta selanjutnya, itu pelayanan pengakuan iman kelas reguler. Akan dilaksanakan pelayanan pengakuan iman pada kelas katekisasi reguler pada hari Minggu 18 Oktober 2020 yang akan dilaksanakan dalam kebaktian online. Adapun persiapan untuk pelayanan pengakuan iman akan dilaksanakan pada hari Jumat 16 Oktober 2020 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, dan kepada orang tua serta calon anggota SIDI dapat hadir dalam persiapan melalui media online atau Zoom. Link akan dikirimkan melalui WhatsApp grup. Adapun nama-nama calon anggota SIDI dapat dilihat dalam warta jemaat. Pelayanan perjamuan kudus online dalam rangka memperingati Hari Perkabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia, namun serta mengingat situasi dan kondisi masih dalam pandemi COVID-19 dan berdasarkan hasil Konven Pendeta GKP tanggal 28 sampai 30 September 2020, maka kebaktian dan pelayanan perjamuan kudus dalam rangka Hari Perkabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia di Jemaat GKP Jatiranggon akan dilaksanakan secara online pada hari Minggu 25 Oktober 2020 jam 9 pagi lewat streaming YouTube. Bagi anggota jemaat yang akan mengikuti perjamuan kudus online dapat mendaftar melalui majelis koordinator wilayah masing-masing atau melalui tata usaha gereja setiap hari. Adapun batas akhir pendaftaran pada tanggal 11 Oktober 2020. Mengingat perlengkapan perjamuan kudus dipesan terlebih dahulu. Adapun untuk kebaktian persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Rabu 21 Oktober 2020 secara online melalui Zoom. Untuk teknis dan tata cara kebaktian perjamuan kudus online akan diinformasikan lebih lanjut. Cuti pendeta.
Ibu Pendeta Wardianti SSI akan memasuki masa cuti tahunan dari tanggal 6 sampai 11 Oktober 2020. Untuk itu, bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan pendeta dapat menghubungi majelis jemaat atau majelis koordinator wilayah masing-masing. Demikianlah Bapak Ibu warga jemaat yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Kami tetap menghimbau untuk warga jemaat tetap tenang dan menjaga kondisi kesehatan kita semua. Warta jemaat ini berserta laporan keuangan dapat dilihat melalui WhatsApp grup wilayah masing-masing atau dapat menghubungi Majelis Jemaat GKP Jatiranggon. Kita masuk dalam ibadah. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah pada Minggu pagi hari ini. Untuk itu jemaat diundang bangkit berdiri dan kita menyanyi dari NKB 6 ayat 1 dan 4. Saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, kita akan memulai kebaktian Minggu pada hari ini dengan satu keyakinan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, nas pembimbing yang akan mengantarkan kita memasuki kebaktian pada hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 2 dan 3 yang berbunyi demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Pujian dan gema, bumi tanah
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwasanya Bapa senantiasa memberkati kami pribadi lepas pribadi. Terlebih Bapa, pada saat ini, pada minggu pagi ini Bapa, kami diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah melalui virtual. Biarlah Tuhan memberkati ibadah yang kami lakukan pada saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga Ibu Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati jemaat-Mu yang melakukan ibadah di rumah, agar setiap ibadah yang kami lakukan pada hari ini dapat kami terapi, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami pada saat ini. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama mendengarkan hukum Allah dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Allah untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Karena itu saudara-saudara, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama dan diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam hati melalui saat teduh. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin.
Saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita dari Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan melalui pembacaan Mazmur secara berbalasan. Pembacaan kita diambil dari Mazmur 80 ayat 9 sampai 20. Bapak Ibu diundang berdiri. Doa untuk keselamatan Israel. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut. Mengapa engkau melanda temboknya? Babi hutan menggorogotinya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya.
indahkanlah pohon anggur ini. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 48, Kemuliaan bagi Bapa. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Tuhan untuk cinta kasih dan pemeliharaanmu bagi kami. Kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Namun kami meyakini kehadiran Tuhan nyata. Saat ini ya Tuhan, di dalam ibadah kami juga rindu untuk mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu dan diberikan kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Hamba-Mu di dalam kelemahan dan keterbatasannya sebagai manusia, Engkau juga yang mengurapinya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar setiap kata yang keluar dari mulut dan bibirnya, semuanya itu berasal daripada Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan, hingga pada akhirnya dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, pembacaan Alkitab di dalam kebaktian pada minggu hari ini diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-46. Pembacaan Alkitab kita berada di bawah judul perikop perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul yang seorang, memukul yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepada nyawa pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita.
Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta melakukan di dalam kehidupannya hari demi hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi. Saudara-saudaraku, pada waktu Yesus berada di dunia, kehadirannya mengundang kekaguman sekaligus penolakan dari sebagian orang, khususnya para pemimpin umat saat itu. Yesus menggelisahkan hati para pemimpin umat karena dianggap mengancam reputasi mereka di mata umat Israel. Oleh sebab itu mereka berupaya dengan segala cara untuk menjatuhkan dan membunuh Yesus. Ketika bertemu dengan para pemimpin umat itu, Yesus membuka kedok mereka. Melalui perumpamaan, Yesus menggambarkan kegagalan mereka sebagai pemimpin umat Israel di dalam merawat dan memelihara umat yang diibaratkan sebagai kebun anggur. Dalam perumpamaan tentang penggarap kebun anggur, Yesus menggambarkan seorang tuan tanah yang tidak mendapatkan bagian hasil dari kebun anggurnya karena ulah para penggarap. Bukan karena pohon anggurnya buruk, dan bukan pula karena sarana prasarana produktivitasnya tidak ada, tetapi karena para penggarapnya jahat, menyiksa utusan dan membunuh anaknya. Bahkan saudara-saudara, mereka berupaya untuk merebut hak milik atas tanah dengan kekerasan. Padahal saudara-saudaraku, menurut hukum perjanjian lama, hak atas tanah merupakan milik pusaka turun-temurun yang tidak bisa diganggu-gugat. Hak milik atas tanah diwariskan secara sah sehingga tidak bisa diperjualbelikan apalagi diperebutkan. Maka perebutan hak milik tanah secara kekerasan merupakan kejahatan. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur mengibaratkan Allah sebagai tuan tanah dan bangsa Israel sebagai kebun anggurnya. Para penggarap kebun melambangkan penguasa-penguasa Israel, terutama imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang menganggap diri sebagai golongan elit dan kaum saleh dari agama Yahudi. Kebaikan hati Allah terlukis dalam tindakan tuan tanah yang melengkapi sarana dan prasarana demi produktivitas, yakni pagar di sekeliling, lubang tempat pemerasan anggur, bahkan juga menara. Kepercayaan Allah nyata dalam kepergian tuan tanah itu yang mempercayakan pengelolaan kebun anggur sepenuhnya kepada para penggarap. Allah menghendaki agar bangsa Israel menghasilkan buah, yaitu melakukan kehendaknya. Bahkan Nabi Yeremia mengatakan bahwa Allah telah mengutus para nabi untuk mengajak umat Israel melakukan kehendaknya, tetapi umat Israel menolaknya. Yeremia pasal 7 ayat 25 dan 26 menyatakan demikian. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada hamba-hambaku para nabi hari demi hari, terus menerus, tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Jadi saudara-saudara, hamba-hamba utusan tuan tanah itu melambangkan para nabi yang bukan hanya ditolak, tetapi juga ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh. Alhasil, tuan tanah itu pun akhirnya mengutus anaknya sendiri. Tetapi ternyata hal yang sama juga dilakukan, bahwa mereka menangkapnya, mereka melemparkannya keluar kebun anggur itu, bahkan mereka membunuhnya.
Dan anak ini merujuk pada Yesus Sang Mesias yang oleh para pemimpin Yahudi dijatuhi hukuman mati dengan disalibkan. Penyaliban itu mereka lakukan di luar kota Yerusalem, di luar kebun anggur, di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota, yaitu tempat tengkorak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesabaran Allah tampak dalam kesempatan yang berulang kali diberikan agar para penggarap memberikan kepada tuan tanah hasil panen anggur yang menjadi bagiannya. Kesabaran Allah itu tidak luntur walau para nabi atau para hamba utusannya, juga Yesus anaknya sendiri disiksa dan dibunuh. Sementara itu yang terjadi adalah sikap penolakan para pemimpin Israel yang tidak bertanggung jawab atas hak-hak istimewa mereka, yang tergambarkan dalam ketidakmampuan para penggarap memberikan hasil kepada sang tuan yang seharusnya itu menjadi bagiannya. Bahkan bukan hanya itu saja, mereka justru melakukan kekerasan, penganiayaan kepada para hamba utusan serta pembunuhan anaknya demi merebut dan mengambil alih hak waris pemilikan tanah. Saudara-saudara, melalui perumpamaan ini kita diingatkan bahwa Allah selain penyabar, Ia juga adalah Allah yang adil. Apabila kita telah diberi kepercayaan, maka hendaknya kita menggunakan kepercayaan itu dengan baik, karena pada waktunya setiap kepercayaan yang diberikan olehnya akan kembali dipertanggungjawabkan oleh kita. Maka peliharalah dan kelolalah apa yang sudah Allah mandatkan di dalam kehidupan kita sebagai manusia untuk kepentingan bersama. Dianugerahkannya kehendak bebas agar manusia dapat bebas berkreasi dan menentukan pilihannya sendiri, bukan sekedar robot-robot yang diprogram dan dikendalikan olehnya. Saudara-saudara, sebuah kebebasan yang kita miliki seharusnya tidak dipakai untuk kepentingan diri sendiri, tetapi melihat apa yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Mari kita pikirkan bersama segala sesuatu yang kita lakukan sehari-hari. Apakah itu memberkati orang lain ataukah justru malah mengganggu orang lain? Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kita anggap baik bagi diri kita, tetapi itu mengganggu kepentingan orang lain atau bahkan merugikan mereka. Satu hal Bapak Ibu Saudara yang saya ambil dari surat 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 31 adalah, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Artinya, apakah segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita itu memuliakan Allah atau tidak? Dan itu harus kita uji. Perhatikanlah Bapak Ibu Saudara, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk memuliakan Allah Sang Pencipta kita dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Memaksakan kehendak dengan cara-cara yang tidak baik, memusuhi orang lain, menghakimi, memupuk dendam, berusaha membalas kejahatan dengan kejahatan dan lain-lain akan membuat kita justru menjadi batu sandungan yang malah akan mempermalukan Allah melalui perbuatan kita. Artinya saudara-saudara, kebebasan bukanlah berarti kita bisa melakukan apapun seenaknya. Sebuah kebebasan harusnya bisa dipertanggungjawabkan dan dipakai untuk tujuan-tujuan yang positif. Sebuah kebebasan seharusnya membuat kehidupan di muka bumi ini semakin damai dan sejahtera, bukan malah semakin hancur, tidak karu-karuan. Jadi jangan mengabaikan kepercayaan yang Allah beri dengan bertindak bebas dan sekehendak hati. Namun harus ada batasan yang kita buat. Walaupun seringkali pada kenyataannya manusia bertindak sekehendak hatinya. Kenapa begitu? Ini terbukti dalam sikap manusia ketika di tengah kasus COVID-19 harus hidup dalam disiplin yang ditetapkan. Banyak yang melanggar, tidak peduli akibatnya bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Yang penting keinginannya dapat tercapai. Dan tugas kita sebagai gereja dalam situasi seperti itu adalah menyadarkan umat sebagai saksi Tuhan bahwa dalam keterbatasan bukanlah siksaan, tetapi justru itu adalah jalan menuju damai sejahtera dan kemuliaan Tuhan. Keberhasilan umat dalam menjalani kebebasan yang dibatasi oleh rasa takut dan hormat kepada Tuhan dan kasih kepada sesama serta menjadi berkat harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita, bagi kesejahteraan bersama dan bagi kedamaian di bumi.
Saudara-saudara, dalam Kristus kita sudah menjadi ciptaan baru dengan pola pikir yang seharusnya baru pula, sehingga itu akan memampukan kita untuk menyikapi kebebasan yang diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kebebasan diberikan kepada kita bukan untuk membuat segalanya menjadi semakin buruk, tetapi justru agar kehidupan manusia bisa menjadi semakin baik. Janganlah kita malah ikut-ikutan berbeda dengan dunia ini untuk mengikuti apa yang diinginkan dunia, tapi justru berubahlah oleh karena pembaharuan budimu. Maka nyatakanlah bagaimana bentuk kebebasan yang semestinya, seperti apa yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya. Maka mari Bapak Ibu Saudara, kita berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menjauhkan diri dari segala hal yang tidak berkenan di hatinya. Jadilah penggarap-penggarap kebun anggurnya yang setia, yang taat dan bertanggung jawab, serta penuh komitmen dalam menjalankan tugas yang dipercayakannya, sehingga pada akhirnya kita mampu untuk membuahkan kasih dan kebaikan di sepanjang hidup kita, dan terutama semuanya itu kita lakukan untuk kemuliaan namanya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari jemaat Tuhan yang berbahagia, kita bangkit berdiri. Marilah kita mengakui iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah bagi kita semua untuk menyatakan rasa syukur kita melalui persembahan. Persembahan kali ini dapat dilakukan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri GKP Jatiranggon, atau bisa juga melalui scan barcode, dan scan barcode sudah dibagikan melalui warta. Dan untuk mengawali kita melakukan persembahan, kita akan mengambilnya dari Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Baik Bapak Ibu, kita akan mengiringi persembahan kita dengan menyanyi dari NKB 134 ayat 1, 2, dan 3. Terima kasih ya Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah yang Maha Kasih, Engkau telah mengaruniakan bagi kami segala perkara di dalam Yesus Kristus. Kini kami datang dan membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan menguduskan persembahan ini, agar dapat dipergunakan dengan baik dalam membangun gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat, dan di akhir doa kita akan bersama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan dengan segala ungkapan syukur kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini, yang mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan sudah memberikan kebebasan bagi kami untuk mengelola kehidupan kami, untuk melakukan segala sesuatu
Tetapi yakinkanlah juga dan ingatkanlah kepada kami bahwa kebebasan yang Tuhan berikan itu tidak semena-mena membuat kami kemudian melakukan apa yang menjadi keinginan dan kehendak kami. Tetapi kami harus menyadari bahwa di dalam kebebasan yang Tuhan berikan ada tanggung jawab yang harus kami nyatakan. Sehingga kami boleh belajar melalui perumpamaan pada hari ini, agar kami dapat menjadi penggarap-penggarap kebun anggur yang baik, setia, taat, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tidak melakukan segala sesuatunya hanya untuk kepentingan kami maupun kelompok kami. Dan biarlah firman Tuhan itu semakin menguatkan kami di dalam kami menjalani kehidupan hari demi hari. Ya Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami hendak mendukung di dalam doa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan sakit. Kami mau berdoa untuk Ibu Yongyani, Oma Marce Robot, Oma Siti Romlah, Ibu Enci Sutarsi, Oma Rusmiati Anirun, Ibu Isnarti, Saudari Asyera Natalingga Tibin, Bapak Rahmat Noron, Opa Yonatan Werata, Ibu Yuwanita Noron, Ibu Lili Rahmadi, Ibu Komalasari, Bapak Eli Horeb Sabajan, Bapak Dedi Baidan, Bapak RB Budiono, Bapak Junaidi Tibin, Saudara Joshua Wibisono, Bapak Simon Siswantio, Saudara Afon G. Yabes, Ibu Tariana Noron, bahkan juga saudara-saudara kami yang lain yang berada dalam keadaan sakit dan proses pemulihan. Kami berserah kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang datang secara pribadi kepada mereka dan menyatakan kuasa Tuhan dengan memberikan kesembuhan kepada mereka. Ya Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini ya Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami. Di dalam sukacita mereka akan kehadiran buah hati anugerah daripada Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Krismono dan Ibu Siska atas kelahiran putri terkasih, dan juga Bapak Roy Korputi dan Ibu Keke Warbung. Tuhan juga kiranya memberkati mereka dengan kehadiran putra tercinta. Dan biarlah ya Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan bagi anak-anak terkasih, Tuhan memberikan hikmat bagi orang tua di dalam mereka mendidik anak-anak, sehingga apa yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan boleh nyata di tengah-tengah kehidupan mereka di dalam proses merawat dan juga membimbing anak-anak terkasih. Dan kami percaya bahwa proses tumbuh kembang anak-anak ini juga ada di dalam pemeliharaan cinta kasih Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mau berdoa untuk persiapan-persiapan pelayanan yang akan dilakukan di tengah-tengah jemaat Tuhan secara daring. Kami berdoa untuk pengakuan iman atau CD yang akan dilakukan pada minggu ketiga Oktober, dan juga perjamuan kudus dalam rangka hari pekabaran Injil, dan juga hari perjamuan kudus sedunia pada minggu keempat bulan Oktober ini. Tuhan berkati agar segala sesuatu yang kami persiapkan ini boleh berjalan dengan baik pada harinya, dan semuanya itu boleh menjadi berkat sukacita bagi kami, terlebih hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami menyerahkan para pelayan Tuhan dengan tugas tanggung jawab mereka yang tidak mudah. Biarlah kasih karunia Tuhan juga yang menyertai perjalanan pelayanan mereka. Berikanlah semangat, berikanlah kesetiaan agar mereka mampu menjalankan tugas tanggung jawab dengan penuh sukacita demi kemuliaan Tuhan. Begitupun juga kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat Tuhan di GKP Jatiranggun ini, mulai dari anak-anak, pemuda, remaja, bayi, bahkan juga para lansia, anak-anak yatim piatu, para janda duda, dengan segala keberadaan mereka. Biarlah kasih Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Kemurahan berkat Tuhan juga boleh senantiasa Tuhan curahkan bagi mereka, sehingga mereka tetap meyakini bahwa di tengah-tengah begitu banyaknya pergumulan hidup, ada tangan Tuhan yang senantiasa menolong dan menopang mereka. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin kami, dengan tugas dan tanggung jawab mereka yang tidak mudah terkait pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan juga yang memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka senantiasa terus dapat melakukan tugas tanggung jawab di dalam takut akan Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami sebagai bangsa Indonesia agar pandemi ini segera berakhir, semuanya juga boleh terwujudkan dengan cinta kasih Tuhan. Tuhan yang akan memulihkan bangsa dan negara kami, sehingga kemuliaan Tuhan boleh nyata di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa bagi setiap orang yang Tuhan pakai
di dalam proses untuk mencari vaksin demi pengobatan corona. Tuhan juga berkati, berikan hikmat agar semuanya itu boleh berjalan dengan baik, sehingga terciptalah vaksin yang mampu untuk memberikan pengobatan dan pencegahan ke depan, sehingga virus ini tidak berkembang. Kami percaya bahwa cinta kasih Tuhan yang menopang mereka. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan dengan segala tugas tanggung jawab mereka yang tidak mudah. Biarlah Tuhan juga menguatkan, memberikan perlindungan bagi mereka, sehingga mereka tetap terus dimampukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Bahkan saudara-saudara kami yang terdampak secara langsung, yang juga pada saat ini merasakan dan menderita corona, Tuhan juga kiranya menguatkan mereka. Biarlah mereka juga dapat terbuka, sehingga mereka meyakini bahwa corona ini bukan aib, tetapi penyakit yang memang harus diberantas. Sehingga kami juga dapat tetap terus mendoakan mereka agar kesembuhan yang berasal daripada Tuhan dapat menjadi bagian dari kehidupan mereka. Juga ya Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang terdampak secara ekonomi, biarlah Tuhan juga yang memelihara dan memberikan berkat dalam kehidupan mereka. Kami percaya ya Tuhan bahwa segala sesuatunya pasti akan berlalu, dan kasih Tuhan akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah bangsa dan negara kami, terutama juga di tengah-tengah dunia ini, sehingga kedamaian, kesejahteraan, sukacita boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebersamaan kami walaupun secara daring, tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah apa yang kami lakukan di dalam ibadah ini semuanya boleh menjadi sukacita dan berkat bagi kami, terlebih boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ya Bapa yang Maha Kasih, di atas segalanya kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan kami, layakkan kami agar kami mampu untuk terus menjadi anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Inilah ya Bapa ungkapan syukur kami, dan inilah permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk memohon berkat penyertaan dari Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini dan selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.